dengan dikatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Inai bertakwa lalu bertakwa Allah Ta'ala, insyaallah akan diberikan jalan keluar setiap ada permasalahan hidupnya. Wa may yattaqillaha min amri yusra. Inai bertakwa lalu bertakwa Allah Ta'ala, insyaallah urusan-urusan kebaikannya napa manyamal napa malomos kepada Allah Ta'ala. Di dalam surah At-Talaq mua sicco dua pe panggawa macuata, insyaallah kita berupaya untuk meningkatkan. Mau main di panggawa tapatuyu, maka berusahalah kita untuk meninggalkan itu semua, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan kita bisa mencapai derajat orang yang bertakwa. Pada kesempatan ini mesti lihat paling sifat atau bertakwa oleh Allah Ta'ala. Yang pertama adalah sifat takut kepada Allah, bukan karena takut terhadap zatnya, tetapi takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut terhadap siksaan Allah. Siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti datang. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan perbuatan keji sebesar biji zarah, maka akan mendapatkannya. Sudah pasti akan mendapatkannya, kecuali pertobatannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala diterima. Sehingga mauwangi para ulama hafi ilallah, parakkelo di Allah Ta'ala. Karena katarang seolah-olah kau melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, rapalle kau minta Allah Ta'ala dulu. Jadi setiap kita ingin bermaksiat, ketika kita sadar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawasi kita, maka itu akan menjadi rem bagi kita untuk berbuat kekejian. Mau disalih baik kuat Allah Ta'ala namitai mau mempurau itu otak patuyu, tetapi kita tetap melaksanakan itu kemudaratan, maka rapalek tahu orang yang meremehkan Allah. Pandang-pandangan itu kuat Allah Ta'ala. Muayyan payagan di semangat dalam hati kita, anu manasa mutia, apapun yang kita laksanakan Allah tahu. Maka muayyan menjadi semangat hidup kita, maka insyaallah kita akan senantiasa terhindar dari sifat mudarat. Dia biasa waktu seorang anak muda ahli maksiat, pokoknya hampir semua kejahatan dia lakukan. Lalu ditulis di seorang imam, yaitu Ibrahim bin Adham. Tulis lalu apa itu wak, tapi mapar itu wak. Ditulis lalu, ya imam, buah, bengang nasihat, kasih saya nasihat. Kenapa saya suka sekali bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan dia tanggalan nama kemampuan terpatuyu, andaikan kita bisa berbuat maksiat tetapi tidak dihukumi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah ada jalannya? Mau Imam Ibrahim bin Adham mau dia itu yang penting mulai bulu syaratnya. Dia 5 syarat yang akan diajukan oleh Ibrahim bin Adham, karena waktu yang membatasi kita, tidak 2 hari yang akan saya ungkapkan pada kesempatan ini. Mu'min, bisa saja engkau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang penting kau melaksanakan ini bisa memenuhi 2 syarat ini. Apa motif yang pertama? Mu'min Ibrahim bin Adham yang pertama, idza aradta an ta'sillah, jika engkau ingin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, la ta'si fi ardillah, jangan engkau melaksanakan maksiat itu di atas bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mapikir dalam temuan ini anak muda, jangan melaksanakan maksiat di dunianya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melotama Eropa, lelopun namungi. Nabi pikir, andaikan saya bisa ke bulan itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau bapak itu bohong, anda dia ingin nama atau membuka kecuali tempatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Birwong syarat kedua, Muhammad Ibrahim bin Adham, idza aradta an ta'shillah, kalau melakukan maksiat lalu bertemu Allah Taala, la ta'kulu min rizqillah. Daw paande kecuali daw paande rezekina bertemu Allah Taala. Ditimbang-timbang lagi. Ingganna li apa wandere bolena sang bertemu Allah Taala. Maparli itu kok. Jadi di antara syarat-syarat itu tidak ada satupun yang bisa dilaksanakan, sehingga inilah yang membuat dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas nasihat itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jadi pakai hakik oleh Allah taala sama ngapain nani pelei. Kita akan meninggalkan dunia, kita akan menuju kehidupan yang abadi, yaitu akhirat. Di TRIE ia sangat lebih baik akhirat itu masih dalam tanda tanya di sesena mata oleh Allah Taala. Masih seperti cerita-cerita dongeng. Tapi nanti mali waktu mati tahu dunia ini menjadi tidak nyata. Dunia ini seperti seolah-olah mimpi. Kemudian yang nyata itu adalah kehidupan akhirat. Makanya Rasulullah mengatakan annasu niyamun, ia rupa tahu makin itu tahu. Fa idza mutu intabahu, di waktu namanya pada ini anak mana sadar. Semua sebenarnya ia terjadi di dunia mangi rapale itu mangi hadirin dimuliakan oleh Allah. Kemudian sifat yang kedua, diingat sifat yang pertama adalah takut kepada Allah. Yang kedua sifat qanaah. Ta dan wa, takwa. Qanaah. Insan qanaah merasa cukup atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Mulai basicuk mau ia mau dalil anabe takwa taala maka disyukuri. Merasa cukup. Mengapai dalam hadis qudsi dikatakan berkata Allah Subhanahu wa taala sawaya hadis qudsi pauna Allah taala. Tetapi kelulusan seperti hadis mawangi di antara hamba aku jadikan dia dalam keadaan miskin. Dia hamba aku jadikan dia dalam keadaan miskin. Ketika aku balikkan keadaannya menjadi kaya, maka dia akan celaka. Celaka itu berupa tahu bayar sugi. Sama apa? Dia belum siap, imannya belum siap untuk menjadi orang kaya. Jangan sampai jadi orang kaya baru kemudian menjadi orang yang sombong. Dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat dia miskin, tapana manini menjadi sugi malah menjadi sombong. Dari takaran-takarannya itu Allah Subhanahu wa taala paham dan tahu semuanya. Indahnya bayar sugi karena kasihnya, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala diberi kekayaannya. Kemudian sebagian hamba aku jadikan dia kaya. Kalau aku balikkan keadaannya menjadi miskin, maka dia akan celaka. Dia tosugi masih dipertahankan kekayaannya oleh Allah Subhanahu wa taala sama pun apa yang dimiskini, maka menjadi akan celaka, menjadi orang yang kufur terhadap nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, sifat yang terakhir adalah wara. Wara apa wara? Berhati-hati manini di bawah nalino. Selalu mempertimbangkan panggawanna halal kari haramkah. Selalu mempertimbangkan rezeki yang saya dapat ini apakah halal atau haram. Maka hadis Rasulullah mengatakan innal halala bayyinu, ya anu halalo manasadu, wa innal harama bayyinu wa bainahuma umurus subhan. Anu haram itu menasatoi. Di antara keduanya ada namanya persoalan subhan. Anu tamanasa hukumnya. Tetapi mau semata di bawah dalam tamanasa hukumnya, maka kita lama-lama juga akan terjerumus ke dalam keharaman. Hadirin dimuliakan oleh Allah. Di pembukaan tadi saya mengutip ayat, maka insya Allah mau dibuat naik sifae andai dipilih salat Jumat. Sama ngapain? Kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala mau dipilih salat Jumat. Karena ini adalah kewajiban. Yang kedua, qanaah. Bagi orang yang qanaah, hendaknya pasti anggap
paninuan kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Nana pilih tinggalkan jual beli. Fa idza qudiyatis shalat fantashiru. Purawopo mas sambayan Jumat, kemudian bertebaran di atas dunia, cari nikmat Allah Subhanahu wa taala, cari karunia Allah Subhanahu wa taala, wadzkurullaha katsiran. Tapi tak lupa, maitai tau aku tuan, ingat Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya. Inilah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan renungan bagi kita semua untuk meniti, menata kehidupan kita yang lebih baik ke depan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim.